Menurut beliau dimakruhkan kepemimpinan sholat orang yang sangat ingin menjadi imam padahal ia tidak berhak untuk itu. Sampai segitunya gitu. Sampai Imam Syafi'i itu kehati-hatiannya itu sampai kepada mengukur karep. Jenenge karep niku kan padahal wangel diukur gitu. Jadi orang yang sangat ingin menjadi imam padahal dia tidak berhak untuk itu. Ini karena ini yang dibahas adalah bab imam. Jadi supaya seseorang yang akan menjadi imam itu mampu untuk menata hati, untuk mengontrol niat. Jadi meluruskan niat itu begitu luar biasa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi an'ama alaina ni'matal iman wal islam wal ukhuwah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Para rawuh ingkang dipun mulyakaken Allah Subhanahu wa taala, monggo sareng-sareng kita milai majelis kula panjenengan dalu punika kanthi wawasan basmalah ugi salawat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Lan monggo tansah muji syukur dumateng ngarsa dalem Allah Subhanahu wa taala ingkang taksih paring rahmat nikmat karunianipun dumateng kula panjenengan biqauli alhamdulillahi rabbil alamin. Mugi-mugi kanthi rasa syukur menika Allah tansah nambahi nikmatipun dumateng kula panjenengan sedaya. Salawat ugi salam mugi tansah kunjuk dumateng junjungan kula panjenengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, so keluarga, kerabat, para sahabat lan tiang-tiang ingkang derek lampahipun ngantos benjing dumugi dinten kiamat. Lan insyaallah kula panjenengan benjing termasuk ingkang pikantuk syafaat. Amin ya rabbal alamin. Kagem keberkahan majelis dalu punika lan ugi keluarga kula panjenengan lan mbok bilih wonten ingkang kagungan hajat utawi nembe nandang gerah lan sinten kemawon keluarga besar, mugi-mugi tansah pinaringan rahmat dening Allah Subhanahu wa taala. Monggo nyuwun dumateng Allah kanthi fadilah wawasan suratul Fatihah ala hadin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Salajengipun monggo sareng-sareng kita lajengaken sinau sareng nggih dadosipun hari ini, malam hari ini dan malam-malam yang lain. Kita harus selalu memperbaiki, memperbarui niat kita bertemu adalah murni thalabul ilmi lillahi ta'ala, bukan dalam rangka yang lainnya. Apalagi ketika kita membahas bab tentang fikih, karena fikih itu pasti akan ada hal-hal yang sifatnya nuwun sewu kadang terasa saklek kok waku. Nah itu karena memang ini hukum fikih dan bukan dalam rangka kita mencari perbedaan di antara kita, karena dalam bab fikih yang namanya perbedaan itu sudah pasti dan sudah terjadi sejak zaman para ulama dulu. Jadi untuk hal sekarang ini kita tidak dalam rangka mencari sing beda dipadakni. Nah, bukan dalam rangka itu. Termasuk di kitab yang kita pelajari
fikih Islam wa adillatuh ini selalu dalam setiap hukumnya disampaikan, dibahas tentang pendapat dari 4 imam madhab. Karena memang 4 madhab ini yang paling diakui dan bisa kita ikuti. Dalam rangka apa? Dalam rangka supaya kita tahu adanya perbedaan itu dan menjadi ilmu, menjadi pencerahan wawasan dan keilmuan kita. Termasuk dalam bab sholat nih. Ini 1 jilid yang tebalnya segini semuanya tentang sholat. Sholat wajib, sholat sunnah. Dan kita sudah sampai kepada bab imamah atau imam, kepemimpinan dalam sholat. Karena ini satu keniscayaan, apalagi di masjid yang kita berusaha untuk menjadi bagian sebagai pemakmur di dalamnya ini. Karena pahalanya begitu luar biasa, maka kita belajar tentang bab sholat ini semuanya termasuk bab imam. Kemarin sudah kita bahas beberapa terkait dengan imam, siapa yang berhak menjadi imam dan sebagainya. Malam ini akan kita coba lanjutkan kepada bab tentang hal-hal yang dimakruhkan. Makruh itu sesuatu yang perlu dihindari. Jadi tidak sampai membatalkan sholat, tetapi dia hal-hal yang perlu dihindari di dalam sholat. Nah, bab ini tentang ketika menjadi imam. Kita tidak boleh kemudian, Pak saya ini loh gak mungkin jadi imam. Nyapa kok belajar ngono barang. Nah, dalam hal ilmu itu harus tetap kita belajar bersama supaya ini menjadi dasar ketika kita nanti menjalani. Boleh jadi suatu saat entah seberapapun ukuran jamaahnya, mungkin kita akan bertugas menjadi imam. Kalau secara fikih pendapat imam madhab itu ada beberapa. Madhab Hanafi, Imam Abu Hanifah. Hal pertama yang beliau anggap makruh, ini kalau menurut kita mungkin kok nemen-men gitu ya, bukan nemen, tapi ini pendapat dari beberapa sumber yang beliau ambil. Misalnya yang pertama, beliau berpendapat bahwa makruh bila seorang imam itu tidak berjanggut, mukanya licin, jadi perwesi, nggak ada jenggot blas, ini tidak boleh, tidak makruh menurut beliau. Jenggot palsu. Ini fikih, jadi beliau berpendapat begitu. Karena itu pun ada syaratnya. Maksudnya beliau memakruhkan seseorang yang berwajah bersih, licin itu makruh menjadi imam, itu jika ditakutkan adanya fitnah dan syahwat jika menjadi imam. Misalnya orang kemudian memandangnya terus angen-angen, go wandenge imame lah itu. Karena cenderung kalau orang yang wajahnya bersih itu jadi mudah untuk napa menika Pak? Jadi angen-angen. Contohnya saat niki sing ngewetren niku artis-artis pundi? Korea. Enten setunggal mau sing jenggoten. Gak ono. Ya, jadi itu diantaranya yang dijaga, berhati-hati. Ngelak jenggoten kados kula ngoten biasanya rada wedi, serem, wah serem aja ya ngoten. Nggih. Jadi itu diantaranya. Kemudian kata beliau juga dimakruhkan kepemimpinan sholat orang yang
bodoh. Bodoh di sini dalam artian tidak mampu mengontrol perbuatannya berdasarkan syariat dan akal. Nah, jadi orang-orang yang punya kekurangan yang itu terjadi secara terus-menerus atau sering. Ya, misalnya orang yang berpenyakit menular. Kalau dulu ada kolera, sekarang sudah nggak pernah ada. Kemudian orang yang mengidap beser niku diluk-diluk dan buri. Nah, itu makruh menjadi imam ya, karena dikhawatirkan di tengah-tengah itu kemudian ada najis. Dan beberapa di antaranya hampir senada. Kemudian imam atau madhab Imam Maliki hampir sama, cuma pendapat beliau itu penyakit gampangan. Misalnya ya orang mudah buang air kecil dan lain-lain. Atau orang yang memiliki luka atau bisul yang mengalir ke orang sehat, maksudnya menular. Hampir sama, cuma bahasanya mungkin agak berbeda. Makruh kepemimpinan salat orang yang tidak dikhitan. Nggih, mboten sunat ini makruh. Nggih. Nggih. Itu menurut madhab Imam Maliki. Nah, ini yang agak perlu kita cermati adalah pendapat dari madhab Syafi'iyah. Karena ini yang kita ikuti, yang kita mengaku mengikuti madhab Syafi'i. Gini nama badan. Karena sebagian besar wilayah Asia itu madhabnya adalah madhab Syafi'i. Walaupun kadang yo saidi kadang gak dinggo, ada yang tidak dipakai. Menurut beliau dimakruhkan kepemimpinan salat orang yang sangat ingin menjadi imam padahal ia tidak berhak untuk itu. Sampai segitunya gitu, sampai Imam Syafi'i itu kehati-hatiannya itu sampai kepada mengukur karep. Jenenge karep niku kan padahal wangel diukur gitu. Jadi orang yang sangat ingin menjadi imam padahal dia tidak berhak untuk itu. Ini karena ini yang dibahas adalah bab imam. Jadi supaya seseorang yang akan menjadi imam itu mampu untuk menata hati, untuk mengontrol niat. Jadi meluruskan niat itu begitu luar biasa. Nah, bagi kita makmum harus tahu bahwa itu beratnya menjadi imam niku ngantos sak monten. Ya, sampai angon, apa angon niku, Pak? Menjaga, mengawal perasaan itu harus dilakukan oleh seseorang yang menjadi imam. Itu sih mboten gampang. Juga dimakruhkan orang yang tidak menghindari najis, ora patek peduli. Nah, ini tidak makruh menjadi imam karena dikhawatirkan kurang bersih ya. Kemudian makruh juga kepemimpinan imam salat atau kepemimpinan salat orang yang berprofesi kurang baik ya. Profesinya profesi yang membawa cukup mengkhawatirkan ya. Kalau di sini dicontohkan itu misalnya tukang bekam. Nah, tukang bekam itu makruh menjadi imam menurut Imam Asy-Syafi'i karena mereka sering berinteraksi dengan darah kotor. Nah, ini dikhawatirkan mungkin membawa menularkan penyakit atau membawa sesuatu yang berdampak kurang baik bagi dirinya dan bagi orang lain. Terlebih lagi ini makruh kepemimpinan salat orang yang dibenci oleh kebanyakan orang karena hal tercela seperti akhlak yang kurang baik. Di sini dicontohkan terlalu banyak tertawa. Nek bujeng niku sampai napa menika Pak? Sampai pokoknya kliwat timbang kancane lah ini makruh.
Kemudian makruh orang yang tidak diketahui ayahnya, ya. Jadi mboten jelas nasabnya, itu menurut Imam Syafi'i makruh. Kemudian makruh juga kepemimpinan sholat orang yang gagap, ya, kemarin sudah pernah kita bahas. Orang gagap atau yang sering salah baca, ya, salah baca dalam baca Al-Quran, terutama surah Al-Fatihah, atau itu disamakan dengan orang yang buta huruf. Itu menurut madhab Asy-Syafi'i dimakruhkan. Menurut madhab Hambali atau Imam Hambali ini hampir sama, ya, cuma bahasanya beda-beda. Misalnya makruh kepemimpinan sholat orang yang buta, ya, rabun ayam, tuli, orang yang tidak disunat. Nah, sama dengan Imam Syafi'i juga menyebutkan, Imam Malik juga menyebutkan, Imam Hambali juga menyebutkan. Kalau secara fisik Imam Hambali ini banyak menyebutkan, misalnya dimakruhkan kepemimpinan sholat orang yang putus daun telinganya, ya, ya mungkin karena sebab tertentu itu sampai seperti itu. Ini beberapa pendapat Imam Mazhab makruh, ya, kepemimpinan orang-orang yang seperti tadi. Itu barangkali jamaah yang dimuliakan oleh Allah malam hari ini, mudah-mudahan menjadi ilmu bagi kita. Oh, tiba-tiba salat jamaah ki ngono. Nanti bisa menjadi pencerahan bagi kita semuanya. Mudah-mudahan ketika suatu saat kita bertugas menjadi imam bagi siapapun, kita sudah memegang kuncinya, wis ngerti ilmu nih. Nah, ini penting. Barangkali seperti itu. Mohon maaf atas kekurangan kekhilafan. Kita cukupkan malam hari ini dengan membaca hamdalah alhamdulillahirabbil alamin dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Dengan belajar dan dengan ilmu yang semakin kita tambah hasanahnya, mudah-mudahan memperbaiki pelaksanaan ibadah kita semakin baik, semakin sempurna dan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan Allah menjaga iman takwa kita istiqomah sampai akhir hayat kita, dan kita menghadap Allah, dan itu pasti kita menghadap dalam keadaan husnul khatimah insyaallah. Kurang lebih mohon maaf. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.